Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Barnadi, mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati, akan melaksanakan UKIN. Nah, ini video pembelajaran saya. Ini kartu pendaftaran saya sudah siap. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas berapa ya, anak-anak? Kelas 10 Hari ini pelajarannya Pak Tobi ya, yaitu pelajaran ekonomi. Untuk materinya masih konsep dasar ilmu ekonomi, tapi TP-nya berbeda. Kalau minggu kemarin itu kita skala prioritas, ini nanti kita lanjutkan kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Gitu. Tapi ini belum berdoa ya? Belum. Silakan ketua kelas mimpin doa dulu. Ketua kelas. Yang keras mas, ulangi, yang keras. Siap, gerak pengawalnya dan hari ini akan bagian untuk doa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Selamat pagi. Untuk kali ini Pak Todi mau ngecek kehadiran dulu. Ini yang tidak masuk siapa ya? Hebat ya. Tepuk tangan. Berarti ini kelasnya hebat karena masih semua. Hari ini sebelum Pak Todi menyampaikan materi, Pak Todi akan memotivasi kamu. Motivasinya gini. Saya motivasinya itu tetap aja. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, harus lebih baik dari hari yang oke ya. Kemudian masih ingat materi minggu yang lalu? Masih. Itu skala prioritas. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dan alat pemenuhan. Nah, gimana kabar hari ini, baik kan? Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini, gimana? Sangat semangat. Ya semangat dulu, tepuk tangan yuk. Oke, untuk kali ini Pak Todi akan menyampaikan materi yang minggu kemarin sudah, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Kemudian Pak Todi mau menyampaikan materi selanjutnya di TP berikutnya. TP-nya itu kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, di situ Pak Todi akan memakai media Canva. Media Canva bersama dengan audio visual. Nah, sebelum Pak Todi tampilkan nanti ya, sebelum Pak Todi tampilkan di layar LCD, nanti Pak Todi akan menyampaikan bahwa pembelajarannya Pak Todi itu memakai metode PBL, Problem Based Learning. Maksudnya nanti Pak Todi akan menyampaikan masalah. Nanti kamu pecahkan bersama kelompoknya, paham ya? Pak Todi juga Pak Todi akan mengangkat materi yang kira-kira kamu itu semangat untuk mempelajarinya gitu. Materinya yang terkini gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke sesi diskusi, Pak Todi akan setel media pembelajarannya Pak Todi. Nah, ini kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Silakan didengarkan dulu ya, 8 menit. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Todi dalam pembelajaran ekonomi
ini ya, kelas 10. Gimana, sudah berdoa belum? Silakan salah satu pemimpin doa dulu. Ya. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Ya. Kali ini Pak Tony akan memberikan materi masih dalam konsep dasar ilmu ekonomi dalam TP tujuan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, sebenarnya pada minggu lalu sudah Pak Tony sampaikan bahwa kebutuhan itu macamnya banyak, tergantung dari jenis, waktu, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan dari manusia itu sejak kita lahir itu semuanya sudah punya kebutuhan. Ya, dari kecil hingga dewasa, misalnya kebutuhan pelajaran ya, kalau anak sekolah, kemudian kebutuhan diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan itu tidak aja, kita lanjutkan ke program kita ya selanjutnya, yaitu diskusi kelompok. Silakan membagi kelompok menjadi 5 atau 6 siswa. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, ini demikian tadi PPT kantor Pak Tony. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi materi pembelajarannya Pak Rudi dari Canva, tapi yang pakai audio. Nah, sekarang kita lanjutkan ke metode yang tadi Pak Rudi sampaikan. Pak Rudi akan menyampaikan metode pembelajarannya Pak Rudi itu pakai PBL, problem based learning. Pak Rudi akan menyampaikan masalah, nanti kamu pecahkan ya sama kelompokan. Pertama, masalahnya itu apa? Nanti Pak Dodi sampaikan. Kamu nanti solusinya seperti apa? Terus dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Gitu ya, paham? Solusi dari pemecahan masalahnya apa? Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Oke, saya bagi ya. Nah, ini kertasnya ya, masalah yang sudah Pak Dodi itu sampaikan. Ini nanti diorek-orek di belakang, satu bagus, satu aja nggak apa-apa. Satu kelompok satu ya. Nah, ini ke belakang sana. Oke. Terus ke belakang lagi. Mengapa handphone Android ya menjadi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok? Iya, di belakangnya. Menjadi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok pada siswa atau pelajar ya. Pada pelajar di zaman milenial seperti ini. Zaman milenial. Oke, silakan. Mengapa? Alasannya apa? Ya, silakan berdiskusi. Alasannya apa? Terus dampak positifnya handphone itu apa? Tadi ya, dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Kemudian yang penting alasannya apa? Ya, oke, silakan bekerja sama. Dampak positif dari handphone Android pada diri pelajar. Oke ya, paham ya? Oke, silakan bekerja sama, ngobrol aja sama temannya. Oke, waktunya sudah selesai. Waktu sudah selesai. Oke ya, mari kita bahas masalah kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Dalam topiknya tadi saya sampaikan bahwa mengapa
menjadi kebutuhan yang mendasar atau kebutuhan pokok bagi pelajar. Ya, ya. Alasannya apa? Oke, siapa yang bisa menyampaikan mengungkapkan idenya dari kelompok siapa? Oke, Mas, silakan dari kelompok satu. Lainnya silent ya. Oke. Alasan mengapa penggunaan handphone menjadi kebutuhan pokok pada pelajar zaman sekarang adalah karena pada zaman sekarang metode pembelajaran sudah berubah mengikuti perkembangan zaman, yang mana sebelumnya penggunaan teknologi tidak terlalu digunakan, namun sekarang sudah mulai digunakan. Hal ini diakibatkan oleh fenomena yang terjadi baru-baru ini, yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Pada saat itu pembelajaran dilakukan secara daring dan tidak secara offline secara langsung. Hal ini dilakukan agar mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan secara daring, hal ini mengakibatkan berubahnya konsep belajar secara total. Dari yang sebelumnya rata-rata menggunakan kertas ataupun bertatap secara langsung dengan guru, sekarang mulai belajar dengan handphone dan internet masing-masing di dalam rumah. Penggunaan HP oleh para siswa itu memiliki beberapa alasan dan memiliki beberapa manfaat pula. Untuk penggunaan HP untuk siswa zaman sekarang itu digunakan untuk yang pertama mengerjakan tugas dari guru, membuat desain, mencari rangkuman atau referensi, dan juga membaca materi yang diberikan oleh guru. Hal ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam segi fleksibilitas, yakni para guru tidak lagi sering mencatat di papan tulis dan hanya mengirimkan file saja. Hal ini juga membuat waktu kegiatan belajar mengajar lebih mudah. Namun dampak yang terjadi di dalam penggunaan handphone atau penggunaan teknologi oleh para siswa itu yang pertama, dampak positif yang akan terjadi adalah kreativitas siswa akan meningkat. Yang kedua, pola pikir siswa juga meningkat, penguasaan teknologi siswa juga meningkat, mencari materi juga lebih mudah akibat penggunaan internet. Lalu yang kelima, mengerjakan tugas dan membuat desain lebih mudah dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Selain itu, selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang akan terjadi. Yang pertama, rawan untuk disalahgunakan. Karena penggunaan handphone sendiri, terutama penggunaan internet, itu terlalu luas dan sangat rawan untuk disalahgunakan untuk hal-hal yang lain. Lalu yang kedua, akan berkurang yang namanya integritas dan kejujuran, terutama saat ulangan. Penggunaan handphone pada saat ulangan itu sangat membahayakan untuk dalam segi integritas dan kejujurannya. Dikarenakan fitur-fitur pada teknologi pada saat ini itu memudahkan para siswa untuk mencontek. Akan menjadi lebih malas untuk beraktivitas. Penggunaan handphone akan lebih memudahkan siswa dalam beraktivitas. Namun hal ini juga dapat membuat siswa untuk beraktivitas lebih keras lagi. Yang keempat dan yang terakhir adalah moodnya berubah-ubah. Dikarenakan penggunaan handphone itu menghasilkan dopamin yang dapat mengakibatkan mood dalam otak itu atau kemampuan emosi seseorang akan berkurang. Wah, luar biasa. Jawabannya ini yang namanya jawaban komplit ya. Ini kelompok lain setuju enggak? Setuju. Oke, kita beralih kelompok yang lain. Silakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Pak Sondi. Di sini saya izin untuk menjawab dari beberapa pertanyaan mengapa handphone Android menjadi kebutuhan mendasar atau kebutuhan atas pokok sebagai kami sebagai pelajar. Nah, hasil dari diskusi kami, yang pertama alasannya sama seperti kelompok yang sebelumnya sudah menjelaskan, bahwa karena datangnya pandemi corona menyebabkan sekolah ditutup Bapak, sehingga menyebabkan siswa melakukan pembelajaran secara daring dan juga mengharuskan siswa tersebut memiliki handphone sebagai media pembelajaran. Dikarenakan pada saat daring itu sekolah ditutup dan memang untuk pembelajaran jarak jauh sendiri itu dari rumah masing-masing, sehingga menyebabkan siswa harus memiliki alat komunikasi untuk sebagai perantara antara siswa dan juga guru Bapak. Nah, selanjutnya saya akan menjawab atas dampak positif penggunaan handphone Android
menjadi kebutuhan mendasar atau kebutuhan pokok. Yang pertama adalah memudahkan pelajar untuk mencari informasi terkait dengan pembelajaran. Lalu selanjutnya sebagai alat komunikasi yang praktis, Bapak. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah mempermudah dalam media ulangan atau ujian sehingga menghemat penggunaan kertas. Sebelum pandemi COVID-19 itu kan kami menggunakan kertas sebagai perantara antara ulangan gitu nih Bapak. Nah, sekarang dapat kita atasi dengan menggunakan handphone atau media sosial agar memudahkan kami dalam berkomunikasi juga dan juga dapat mengurangi limbah kertas seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif. Untuk dampak negatif sendiri itu dapat menyebabkan kecanduan. Jadi banyak sekali situs-situs yang dapat menyebabkan siswa kecanduan handphone seperti itu. Dan selanjutnya adalah efek radiasi yang sangat berbahaya. Banyak sekali generasi-generasi muda yang akhir-akhir ini itu memiliki gangguan mata seperti mini dan juga silinder karena banyak sekali penggunaan media sosial yang memang tidak dibatasi. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Setuju nggak? Oke, kita nyanyi satu lagu ya. Dewa 19, Roman Bicisan ya. Siapa? Tatap matamu bagai busur panah, kau lepaskan jantung hatiku. Meski kau simpan, namun masih tak masuk menghiasi suasana. Manis bibirmu, cintaku tak harus miliki dirimu. Bagaimana diri segala janji. Aku berdansa di ujung gelisah, diri syahrul lembut lakumu seperti menjiwamu. Engkau ada mulai buat cintaku, adanya seluruh rindu. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski bagaimana diri segala jadi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan diskusinya. Saya minta 3 pendapat lagi. 2 atau 3 pendapat dari kelompok lain. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3. Silakan. Jangan lupa nama ya, nama, nomor absen. Jangan lupa. Silakan. Saya Alicia Zaratusita, absen 5 dari 10 Merdeka 11. Terima kasih atas waktunya Bapak. Di sini saya izin memberikan pendapat saya, yaitu mengapa handphone Android menjadi kebutuhan mendasar pada siswa zaman milenial seperti ini. Karena pada saat ini handphone sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi dan mencari informasi yang sangat mudah dapatkan melalui handphone. Selain itu, untuk mengikuti perkembangan zaman, kita juga memerlukan handphone agar tidak tertinggal. Lalu saya juga akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama dampak positif, yang satu memudahkan komunikasi, mempermudah mencari informasi, mempermudah pekerjaan manusia, dan juga mempermudah mencari referensi. Lalu banyak sekali dampak negatif. Kelompok saya hanya menyebutkan 3. Yang pertama ada mengganggu perkembangan anak, rawan kejahatan online dan hoax. Lalu yang terakhir memicu ketergantungan dan kecanduan. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya mana? Bagaimana? Kelompok ini setuju ya dari kelompok 3 ya? Setuju. Untuk kelompok yang lain, silakan. Kelompok 4. Ya,
kelompok 4 silakan. Sebentar. Ini kameranya nyampe nggak ya? Nggak apa-apa. Sampai sini. Oke, silakan. Dari kelas 10 Merdeka 11, nama dan nomor absen silakan. Ya, agak keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alfra Mamadiko, absen 4 dari UMM 11. Ya. Saat ini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai Ya. alasan kenapa sih kayak sekarang Maju ke sini. penggunaan HP Android itu Ya. jadi sering gitu loh. Ya, Yang paling mendasar itu sesuai dengan tadi teman-teman dan misalnya seperti Rifki dan sebagainya itu tentu karena namanya polusi digital yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang memaksa semuanya itu untuk go digital karena tidak mungkin untuk secara fisik, tidak mungkin secara langsung dan kemudian juga secara paperwork juga lebih ekonomis dan lebih nyaman dengan adanya HP. Untuk yang saya lihat sendiri, mayoritas ini kan sebutnya kan namanya penggunaan HP Android, ya kan? Bukan HP iPhone, bukan komputer, bukan apa. Kalau untuk saya sendiri, hal ini namanya kenapa sih HP Android? Soalnya memang platform sistem operasinya itu yang vendor HP, vendor mungkin juga kayak itu yang opsinya itu banyak gitu ya. Ada Redmi, Xiaomi, ada Samsung, ada apa lagi ya, macam-macam, sehingga dari harganya juga macam-macam, ada yang ekonomis, ada yang tinggi juga, dan kompatibilitas aplikasinya juga besar sekali, sehingga Android itu yang salah satu yang paling banyak digunakan di Indonesia. Untuk dampak positifnya sendiri itu, untuk saya sendiri tentunya itu lebih efektifnya waktu di sekolah. Seringkali itu kan guru ada agendanya sendiri, ada kegiatan keluar, sehingga tidak bisa mengikuti, tidak bisa memberikan pelajaran bagi siswa, tidak bisa namanya mengajar di kelas. Dan guru itu bisa memberikan materi, bisa memberikan video atau sebagaimana apapun lainnya kepada siswa supaya mereka bisa belajar sendiri di kelas. Kemudian jika misalnya mereka sudah selesai mengerjakan tugas atau materi yang diberikan guru mereka bisa belajar sendiri entah materi sekolah atau untuk minat bakat mereka. Yang akan saya ini memang yang terus yang kedua ini yang lebih tersalurkannya minat dan bakat siswa, karena misalnya mereka dapat belajar misalnya hal yang mereka sukai, misalnya seni rupa, menggambar, melukis, atau pemrograman, dan misalnya seni musik gitu kan. Banyak sih saya lihat teman-teman tuh yang hobinya itu lebih tersalurkan karena pandemi. Kemudian adanya komunitas yang memberi tempat untuk bersosialisasi. Kadang kan kalau misalnya di sekolah itu problematikanya adalah kelasnya itu mungkin minatnya itu beda dengan kita atau segala macam. Nah, kalau misalnya kita menggunakan HP, kita berinteraksi dengan orang lain di media sosial, kita tuh bisa dapat lebih menemukan teman-teman yang kesukaannya serupa dengan kita, misalnya tentang anime atau K-pop atau video game. Tapi juga tentu aja ada dampak negatifnya. Untuk saya tidak akan menyinggung yang paling banyak disebutkan, misalnya kayak kecanduan itu saya tidak akan. Tapi buat saya itu lebih ke arah tantangan dalam penggunaan telepon yang efektif, karena memang di sini banyak banget sih ya kan aplikasinya, kemudian namanya opsi yang kita bisa lakuin, kita bisa main game, bisa main medsos, ada notifikasi segala macam, sehingga tentu jadi tantangan. Terus yang kedua itu adalah tantangan dalam menjaga data privasi data kita pribadi, karena akhir-akhir ini dikhawatirkan tuh misalnya digunakan untuk algoritma atau misalnya dijual atau karena kesalahan apapun itu data pribadi kita tuh bisa bocor terus digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, bahkan walaupun bukan media sosial dan segala macam, bahkan situs-situs pemerintah juga bisa bocor dan membocorkan data-data publik gitu ya. Kemudian untuk itu saya
saya cukup saja. Iya. Ada lagi nggak ya? Sudah cukup? Bagus. Tepuk tangan semua. Oke, untuk kelompok 1, 2, 3, 4, nomor 5, silakan. Perkenalkan dulu nama sama nomor absen. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Marita Malvanov dari kelas 10 Merdeka 11, nomor presensi 25. Di sini akan menjelaskan mengapa HP Android menjadi kebutuhan pokok bagi para siswa atau pelajar di zaman milenial. Yang pertama, karena HP pada zaman milenial ini HP Android merupakan salah satu kebutuhan pokok pelajar. Di samping HP Android ini memiliki kemampuan besar dalam alat komunikasi serta juga dapat mengakses informasi dari berbagai wilayah serta alat pembelajaran yang lebih mudah. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa belajar menggunakan handphone juga kini lebih diterima oleh anak-anak pada zaman milenial. Handphone Android juga memiliki penggunaan handphone Android kini memiliki dampak positif. Yang pertama, memudahkan akses ke sumber belajar online. Yang kedua, komunikasi menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga, pengembangan kemampuan digital bagi anak-anak yang berminat dalam bidang digital. Tidak dipungkiri juga, hal ini memiliki dampak negatif. Yang pertama, yang pastinya mengganggu konsentrasi belajar anak. Dan yang kedua, dapat mengakibatkan kecanduan teknologi karena fitur-fitur yang terdapat dalam teknologi digital. Solusi yang harus kita bahas adalah yang pertama dan yang paling penting adalah kesadaran akan dampak negatif pada kesehatan mental akibat peran digital, baik dalam pengaturan waktu penggunaan maupun penggunaan HP dengan bijak. Mungkin seperti itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, sangat bagus pendapatannya ya. Pendapatnya sangat bagus. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Sekarang setelah kita mengetahui semua kelompok tadi sudah menyampaikan pendapatnya, Pak Todi akan menanyakan sama kamu. Menanyakan gini, kamu tadi sudah belajar dengan Pak Todi tentang kebutuhan dan alat kebutuhan ya. Pak Todi kasih masalah handphone Android, mengapa handphone Android itu menjadi dibutuhkan di kalangan pelajar ya, menjadi kebutuhan mendasar. Nah itu tadi pendapatnya kan beda-beda ya, banyak. Sekarang saya mau tanya, Pak Todi mau tanya, refleksi apa yang didapat oleh kamu setelah mengetahui pembelajaran tadi berlangsung, itu kira-kira pendapat kamu refleksinya seperti apa setelah ini kita melakukan pembelajaran kebutuhan dan alat kebutuhan, refleksinya setelah kita menerima pembelajaran tadi. Oke, pendapatnya singkat aja ya, nggak apa-apa. Siapa? Refleksinya seperti apa? Oke. Bagaimana perasaan kamu setelah menerima pembelajaran handphone menjadi kebutuhan dasar bagi pelajar gitu ya? Oke, silakan. Oke Bapak, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang refleksi yang telah Bapak jelaskan tadi. Jadi di sini kami belajar tentang kebutuhan, yang mana kebutuhan adalah sebuah keinginan yang dimiliki oleh seorang manusia, yang mana manusia tersebut itu memiliki sebuah keinginan untuk mencapai kebutuhan yang dia inginkan dengan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, seperti yang telah kami diskusikan tadi bersama kelompok-kelompok kami, yang mana merupakan ada masalah di mana handphone itu sebagai alat pokok dan juga alat dasar di pelajar kita. Nah, kami bisa dapat menyimpulkan bahwa di mana handphone itu adalah sebagai alat untuk berkomunikasi, yang mana memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya tersendiri bagi kami sebagai pelajar, dan kami akan selalu berusaha untuk selalu membatasi, dan juga kami harus bijak untuk menggunakan handphone. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, itu pendapat yang sangat bijak ya.
Jadi kita menggunakan handphone itu berarti harus bijak ya. Bisa harus memilah-milah mana situs yang harus kita lihat, mana kita yang berita yang itu harus kita sortir gitu ya. Berita yang positif, yang negatif kita harus sortir. Tapi senang nggak ada kehadiran Android itu? Senang ya? Oke. Ada satu lagi silakan untuk berpendapat. Perasaannya kamu gimana setelah menerima pembelajarannya Pak Tondi tentang manfaat mengapa handphone itu kok jadi Android itu menjadi kebutuhan pokok ya setelah tadi belajar gitu ya. Silakan Mas. Oke, singkat aja nggak apa-apa. Siapa? Yang sudah siap? Oh nggak siap. Oke, yang siap. Oh, maju sini. Singkat aja ya. Kita simpulkan gimana? Iya. Ya karena memang semua sudah digital dari misal undian terakhir smart software kita dengan scan turis. Ya. Terus misalnya kita misalnya belajar itu sekarang minimal mengerjakan soal dari dulu sudah harus dengan Google Form, Ya. menggunakan Office Form dan sebagainya macam lainnya. Ya, oke. Terus atau mungkin kalau zaman dulu COVID misalnya kita harus scan Peduli Lindungi sebelum bisa masuk mall kan. Ya, zaman pas saat itu kan ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, kalau kesimpulan pembelajaran kali ini gimana? Singkat saja siapa? Simpulkan yuk. Simpulkan pembelajaran kali ini. Yuk. Simpulkan. Kesimpulannya pembelajaran ini. Yuk, siapa? Yang berani menyimpulkan singkat aja. Pendek aja. Ayo. Ayo, silakan. Mas. Silakan. Simpulkan Mas Rizky. Singkat aja. Untuk pembelajaran pada hari ini Ya. yang kami dapatkan itu yang pertama materi mengenai jenis-jenis kebutuhan. Ya. Dari kebutuhan dibagi menjadi 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Setelah itu kami juga diberi materi oleh Pak Tondi tentang kebutuhan itu selain dibagi menjadi 3 secara keutamaan atau secara kepentingan, juga kebutuhan dibagi secara penggunaan ataupun secara kebutuhan. Nah, dari yang Pak Tondi berikan studi kasus itu adalah salah satu bentuk kebutuhan berdasarkan penggunaan atau penggunaan dan kebutuhan tentang bagaimana HP yang digunakan oleh para siswa untuk belajar pada zaman sekarang. Dan yang kami dapatkan dari pembelajaran dari Pak Tondi itu sendiri itu sangat menyenangkan dan pembelajaran dengan menggunakan studi kasus ini itu sangat efektif dalam memberikan pelajaran pada belajar zaman sekarang. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangannya. Yuk. Terima kasih anak-anak 10M11 sudah berpartisipasi dalam pembelajaran PBL dari pelajaran Pak Tondi dengan materi kebutuhan dan alat kebutuhan TP-nya. Kita ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Tondi, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan kelebihan. Jadi untuk penutup kali ini, Pak Tondi berterima kasih sudah partisipasi, semangat ya, mengungkapkan pendapat. Walaupun ini hanya perwakilan ya, kalau pendapat ini 1 jam pelajaran, jadi durasinya nggak panjang. Jadi Pak Tondi nggak mungkin satu-satu kita ikuti pendapatnya gitu ya. Jadi waktunya nggak mungkin cukup. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.